minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang ibadah sunnah ada di bulan Ramadan, Allah kasih pahala wajib. Kalau tadi kita sholat qabliyah subuh, itu pahalanya sama seperti sholat subuhnya. Kalau di Ramadan. Kalau di luar Ramadan ya nggak begitu. Sunnah ya sunnah, wajib ya wajib pahalanya. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Lah kalau ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Ibadah dikit ganjarannya besar. Cuma Ramadan toh. Kita kalau ibadah wajib tuh dilipat gandakan 70 kali lipat. Kita barusan sholat subuh, itu pahalanya sama seperti kalau di luar Ramadan sholat subuhnya 70 hari. Sekali sholat subuh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan kalau kita di luar Ramadan sholat subuhnya 70 hari. Bagaimana mungkin ini enggak dikatakan sebagai satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Syahrul azim, syahrul mubarak. Segala sesuatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan Al-Qur'an itu menjadi sesuatu yang paling mulia. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Qur'an adalah mukjizat yang paling mulia untuk Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia. Al-Qur'an menjadi panduan hidup bagi umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Panduan hidup bagi kita umat Nabi Muhammad, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Ibadah yang paling afdal baca Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan Al-Quran itu bukan hanya mulia, tapi menjadi yang paling mulia. Malam diturunkannya Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka malam Lailatul Qadar dalam Islam menjadi malam yang paling mulia. Rumah yang di situ dibacakan Al-Quran oleh penghuninya, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran. Rumah yang di situ penghuninya bacakan Al-Quran, baca Al-Quran. Ya tara ahli sama kama tara an-nujum li ahli al-ard. Akan memandangkan cahaya itu rumah sehingga menjadi bintang yang nampak keindahannya karena cahayanya bagi penduduk langit para malaikat. Sebagaimana kita lihat bintang di atas itu indah kalau ada cahayanya. Kalau nggak ada cahayanya nggak ada indah-indahnya. Rumah itu yang indah bagi malaikat bukan yang dari marmer ubinnya, bukan yang dari emas perak kalau perlu temboknya, bukan. Rumah yang menjadi bintang bagi para malaikat itulah rumah yang di situ dibaca dengan Al-Quran di dalamnya. Apapun yang memiliki keterkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi sesuatu yang paling mulia. Bulan Ramadan ada Lailatul Qadar di situ. Ceritakan Rasulullah SAW itu ketika beliau tahu bahwa umur kita umat beliau itu pendek-pendek. Sementara umur umat terdahulu panjang-panjang. Umur itu kalau panjang maka modal untuk taatnya banyak. Tapi umur kalau pendek modal untuk taat itu adalah minim. Al-Imam Al-Haddad mengatakan awgatuk umruk wa umruka ra'su balik. Waktu-waktunya kamu itu umurnya kamu, kata beliau. Dan umur itu modal terbesar buat kita. Wa bihi usuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala. Umur, usia, waktu, nafas, hidup, kehidupan itu adalah modal paling penting buat kita untuk masuk surga. Orang yang kaya selagi dia dermawan itu modalnya masuk surga. Tapi orang kaya untuk berderma dengan hartanya dia butuh kepada umur. Pejabat selagi dia jujur, adil, amanat maka itu modalnya masuk surga. Tapi pejabat untuk berlaku jujur butuh kepada umur terlebih dahulu. Orang kaya untuk berderma dengan hartanya butuh kepada umur. Kalau sudah mati nggak bisa berderma lagi. Pejabat untuk jujur, adil, amanat di muka bumi butuh kepada umur. Kalau sudah mati habis kesempatannya dia untuk berlaku jujur. Bahkan ulama pun tidak serta-merta ilmu yang dia punya mengantarkannya, membuat dia pantas untuk masuk surga, kecuali ilmu yang dia punya diamalkan. Ilmu itu hak
hakikatnya ilmu adalah amal. Amal itu hakikatnya amal adalah ikhlas. Yang punya ilmu diamalkan, yang sudah beramal diikhlaskan. Baru sempurna ilmu, amal, ikhlas. Kapan yang kaya untuk berderma terhadap hartanya itu butuh kepada umur, maka selagi kita punya umur kita nggak butuh kaya untuk masuk surga. Karena surga diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk mereka yang kaya. Pejabat untuk masuk surga maka dia harus berlaku jujur. Cuman dia berlaku jujur harus butuh kepada umur, masih hidup. Kalau udah meninggal udah habis lewat masanya. Maka selagi kita hidup manfaat bagi dirinya atau orang lain keluarganya, maka kita nggak butuh tingginya jabatan untuk masuk surga. Yang kaya butuh kepada umur, yang pejabat butuh kepada umur, bahkan ulama butuh kepada umur. Selagi kita punya umur kita gunakan dengan ibadah, taat dan amal soleh, kita nggak butuh kepada dalam dan luasnya ilmu para ulama. Butuh kepada ilmu ya, tapi harus jadi ulama dulu, harus dalam dulu ilmunya kita, harus luas dulu. Enggak, karena surga diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk ulama. Kalau surga diciptakan oleh Allah hanya untuk ulama, tempatnya kita yang awam ini di mana? Umur itu modal paling penting untuk masuk surga. Ketika umur orang itu panjang, modal untuk taat banyak. Ketika umur seseorang itu minim, maka maka modal dia untuk taat itu minim. Rasulullah ketika tahu itu, maka Rasulullah minta, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sesuatu yang tidak pernah engkau anugerahkan kepada umat terdahulu, yang dengan itu kami bisa jadi mengungguli daripada nilai hidupnya orang-orang terdahulu. Umurnya panjang, umur kami pendek, anugerahkan kepada kami sesuatu yang bisa mengungguli daripada umat-umat terdahulu. Maka Rasulullah menganugerahkan kepada kita yang namanya Lailatul Qadar. Kenapa? Khairum min alfi syahr. Lebih baik, bukan setara, bukan sebanding, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun lebih. Sehingga kata Al-Imam Al-Haddad, kalau ada orang misal seumur hidupnya ketemu Lailatul Qadar itu 10 kali aja. Kalau ada orang umurnya 80 tahun, berarti kan seumur hidup dia ketemu Ramadan 80 kali. Nggak usah setiap tahun ketemu Lailatul Qadar. Seumur hidupnya dia 10 kali aja dia ketemu Lailatul Qadar. Maka nilai ibadah di malam-malam Lailatul Qadar yang dia lakukan bukan sama, tapi lebih baik, khairun, lebih baik, lebih mahal, lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang ibadah selama 1000 tahun lamanya. Selama 1000 tahun lamanya. Kenapa? Karena 1000 bulan itu 83 tahun lebih sekian. Nah, kalau dikasih 10 kurang lebih 1000 tahun. Cuman permasalahannya banyak manusia yang nggak peduli sama Lailatul Qadar. Banyak di antara kita ini nggak ada semangat untuk ketemu Lailatul Qadar. Padahal Nabi itu minta belain kita, tapi kita nggak belain awal diri. Nabi itu minta Lailatul Qadar untuk kita, bukan untuk beliau. Kalau beliau jelas sudah tempatnya surga. Ada Lailatul Qadar, nggak ada Lailatul Qadar, ada Ramadan, nggak ada Ramadan, tempat beliau surga. Beliau minta kepada Allah untuk kepentingannya kita, kebutuhannya kita, hajatnya kita. Umatnya direken sama Nabi, umatnya nggak ngereken awal diri malahan. Jarang di antara kita sekarang ini yang nyesel, yang eman, yang cukup menyayangkan ketemu Ramadan, nggak ketemu Lailatul Qadar. Jarang, biasa aja kita ini. Kita kalau kelewatan daripada malam Lailatul Qadar biasa aja kita ini. Nggak ada penyesalan. Lagi kehilangan duit 1 juta baru kepikiran. Tapi kalau kehilangan yang namanya Lailatul Qadar biasa aja. Padahal Nabi itu minta untuk kita kepada Allah. Tapi kita menganggap sepele, dapat alhamdulillah, enggak ya sudah. Karena itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anggap penting apa yang dianggap penting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyesallah kita, kecewalah kita terhadap diri kita sendiri kapan kita ketemu Ramadan enggak ketemu Lailatul Qadar. Kenapa? Karena itu adalah apa yang dianggap penting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibahas oleh ulama. Wasufidati syayatin, yang namanya setan dibelenggu kalau sudah bulan Ramadan. Pertanyaannya, kok ada manusia yang masih maksiat kalau sudah nggak ada setan di bulan Ramadan? Khilaf sebetulnya di antara ulama.
Ada yang pertama mengatakan yang dibelenggu enggak semuanya, tapi maradatul syaitan, maradatul jin, apa istilah, penggede-penggede, pembesar-pembesarnya syaitan atau jin itu dibelenggu. Tapi kalau yang anak buahnya, yang kelas-kelas kopral gitu, ya kalau dirampal masih diantemi, dikampengi, ya masih belajaran. Itu biarkan berkeliaran. Sehingga kata ulama, kalau ada orang maksiat ketika Ramadan, itu kalah perang melawan setan kelas kopral. Dan Dania kalau dia ketemu setan kelas jenderalnya tadi itu, penggede-penggedenya, pembesar-pembesarnya, bisa imannya yang tercabut itu, bisa imannya yang resiko, riskan, imannya yang tercuri. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, semua setan, semua jin dibelenggu saudara Ramadan. Lah kok ada maksiat? Kok ada orang maksiat ketika Ramadan? 11 bulan sudah dididik sama setan. Masa tinggal saulan naik moro mandek moro tobat. Setan kan tahu, oh, saya ini harus menggoda fulan. Saya punya kesempatan untuk menyesatkan dia 11 bulan. Kenapa? Nanti Ramadan saya dibelenggu sama Allah. Gimana caranya? Ini fulan tanpa saya tetap maksiat. Orang maksiat itu nggak nunggu godaan setan. Kalau sudah yang namanya kemaksiatan itu menjadi candu bagi dirinya, menjadi hobi dan kegemarannya, nafsunya yang bermain. Kalau nafsu nggak dibelenggu, kapan Ramadan? Setan dibelenggu. Orang maksiat kalau nggak gara-gara setan, gara-gara nafsu. Ketika nggak ada setan, tapi nafsunya sudah gemar sama kemaksiatan, nggak usah digoda tetap maksiatnya. Nggak usah digoda tetap maksiat. Ada pendapat juga mengatakan semua setan dibelenggu. Cuman masalahnya setan itu ada dua. Ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia, minal jinnati wan nas. Terus, ya kalau ada orang maksiat ketika Ramadan, ya itu berarti setan bangsa manusia. Tak pikir-pikir ya ada benernya. Kita sikile gak kita ndase kan. Tak pikir-pikir iya tepat. Minal jinnati wan nas. Ya. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW juga bersabda begini, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Ini kadang-kadang orang salah persepsi terhadap hadis ini. Tidurnya orang puasa ibadah. Tidur dalam rangka apa dulu? Kalau dia tidur dalam rangka menjauhkan dirinya daripada kemaksiatan, itu baru berpahala. Tapi kalau dia tidur cek no posone gak kroso, itu gak berpahala. Banyak orang salah paham. Waduh si jam 12, si kurang 5 jam setengah, kayak turu 3 jam lumayan. Nah, itu gak berpahala itu. Tidur itu perkara yang mubah. Sama seperti makan, minum, itu perkara yang mubah. Kalau nggak diniati dengan niat yang baik, ya nggak berpahala. Tapi kalau dia niati dengan niat yang positif, berpahala. Perkara yang mubah menjadi ibadah. Kawin itu perkara mubah. Tapi kalau diniati untuk menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, untuk memiliki banyak keturunan dan seterusnya, jadi ibadah, jadi berpahala. Tidur juga begitu. Lah pertanyaan saya, tidur untuk membunuh waktu, apakah itu termasuk ibadah? Bukan. Tidur itu dikatakan ibadah ketika apa? Ketika daripada saya buka HP, mending saya merem. Daripada saya ini nonton TV, mending saya tidur. Ini baru dikatakan ibadah. Ini baru dikatakan ibadah. Cuman pertanyaannya begini. Misal saya kasih contoh. Jenengan kerja sama saya. Milih mana kira-kira? Mulai pagi sampai sore. Pokok masuk. Masih turun. Saya gaji 1 juta. Tapi pilihan yang kedua, kalau jenengan melek mulai pagi sampai sore, tak gaji 8 juta. Pilih mana kira-kira kita? Kira-kira perlu dijawab enggak pertanyaannya? 1 juta. 1 juta. Oh, Masya Allah. Itu tadi 2 juta. Mimpi itu namanya. Turun di kemiringan. Pasti kita milih 8 juta, Bib.
Buat apa saya tidur dapat gaji 1 juta? Lalu saya bisa melek gaji 8 juta kok. Saya tanya, apa gak turu ae? Bib, masih ada 16 jam Bib untuk tidur, Bib. 8 jam saya kerja melek 8 juta. Mulai turu gak apa-apa. Kan begitu ya? Begitu ya? Sepakat ya? Sepakat. Tidurnya orang ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Dan yo ibadah kok milih turu? Orang kalau diajak mikir urusan fulus ini cepat. Tapi orang kalau sama ganjaran qanaah. Tidurnya orang puasa ibadah, milih turun nih gak ibadah ini. Kan seharusnya tidurnya orang puasa ibadah, ya ibadah. Kayak kurang tidur 11 bulan kita. Kan begitu. Masih ada setelah Ramadan kita tidur lagi. Kan begitu. Mumpung kita ini minta panjang umur ketemu Ramadan, dikasih sama Allah. Geledek. Minta panjang umur, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apa perlunya kalau ternyata nilai hidupnya kita, manfaat umurnya kita Ramadan sama sebelum Ramadan sama? Ya apa perlunya kita minta panjang umur ketemu Ramadan? Kalau minta, banyak orang yang minta, semua juga minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi nggak semua orang tanggung jawab sama apa yang dia minta. Nggak semua orang tanggung jawab sama apa yang mereka minta. Orang di manusia di zaman sekarang ini macam-macam. Di antara mereka akeh jaluk, banyak minta, banyak dikasih sama Allah, tapi banyak lupa. Banyak minta, banyak dikasih sama Allah, tapi banyak kufur akan nikmat. Banyak maksiat dia. Minta dikasih, lupa setelah itu. Ya mesti minta panjang umur, ketemu Ramadan, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi males tidur sesuatu yang enggak manfaat yang dia jadikan sebagai kesibukan. Loh, apa perlunya orang seperti minta panjang umur ketemu Ramadan? Harusnya ketika kita hidup di bulan Ramadan, dalam tanda kutip, ini waktunya kita untuk ndulang pahala. Setelah 11 bulan sebelum Ramadan, kita banyak kehilangan pahala. Ngodoi. Kenapa ibadah dikit pahalanya besar? Kalau sudah Ramadan, eman-eman. Mereka yang meninggal, yang baru saja sebelum setahun ini meninggal, mereka nggak sadar kalau Ramadan terakhir Ramadan mereka kemarin adalah Ramadan terakhir buat mereka. Nggak tahu mereka. Karu, lo sama. Kita pun juga dalam posisi yang sama, dalam keadaan yang sama. Kita nggak tahu ini Ramadan terakhir atau enggak. Kita nggak tahu. Jangan-jangan Ramadannya balik, kitanya udah nggak ada. Ramadannya datang, kita sudah pergi tahun depan. Anggap saja Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Sholli sholata muwaddi, kata Nabi. Kalau sholat itu sholat, anggap sholat yang terakhir. Nanti sholat zuhur kita anggap ini sholat zuhur terakhir nih. Nanti asar saya butuh sholat. Khusyuk maksimal kita ibadah. Kenapa kita menganggap bahwa ini sholat terakhir? Anggap ini Ramadan terakhir sudah. Sehingga kalau kita menganggap bahwa ini Ramadan terakhir, kita akan jadikan Ramadan ini dengan penuh akan ibadah, dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling indah, yang paling berkesan, yang paling berpahala dibanding Ramadan seumur hidupnya kita. Itu. Tapi kalau orang itu panjang angan-angan, awak sik mosok Ramadan terakhir, insyaallah ketemu Ramadan tahun depan. Malaikat itu nggak nunggu yang sakit yang dicabut nyawanya. Malaikat itu nggak nunggu sakit, nggak nunggu yang tua, nggak nunggu yang sepuh yang dicabut nyawanya, yang sehat, seger buger. Ini kita sekarang pakai pakaian genah, pakai pakaian bagus. Jangan-jangan kain kafannya kita sedang dilipat ini. Kain kafannya kita sedang dilipat. Ya Allah, orang ini udah kalau sudah Ramadan ini eman-eman sudah. Eman-eman kita ini banyak melakukan hal-hal yang tak manfaat. Naumus sha'im ibadah. Wa samtuhu tasbih. Diamnya orang yang puasa dianggap zikir. Dalam satu riwayat dikatakan kita zikir sekali di bulan Ramadan, zikir sekali di bulan Ramadan. Itu pahalanya sama seperti orang berzikir 1000 kali kalau di luar bulan Ramadan. Eman-eman. Diamnya itu dianggap zikir. Gimana zikirnya begitu? Orang itu harus punya mindset maju, bukan stuck, bukan diem. Turune wong poso ibadah wis turu, bukan begitu. Diamnya orang puasa zikir menengai, bukan begitu. Kenapa? Ini waktu Ramadan, waktunya kita ngeruk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah Ramadan perbanyak zikir. Pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastaghfiru fihi min arba'i khisal. Perbanyak zikir di dalam bulan Ramadan itu 4 macam zikir. Khoslatain turduna bihi rabbakum. 2 zikir, 2 bacaan di antara 4 bacaan. 2 bacaan yang pertama ini adalah turduna bihi rabbakum. Sesuatu yang bisa membuat Allah ridho kepada kita.
Sesuatu yang bisa membuat Allah puas, Allah senang sama kita. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Bersaksi kita kepada Allah dan beristighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Wa khaslatain la ghinan lakum anhuma. Dua perkara, dua bacaan, dua zikir yang lain adalah sesuatu yang menjadi hajatnya kalian, butuhnya kalian itu. Apa itu? Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu baca. Ini bukan baca nunggu buka. Ini bukan bacaan nunggu buka. Sampai kadang-kadang kalau ada di antara kita jam 1 siang misalkan ya, baca asyhadu alla ilaha, disenggol mbek kancane. Poso beduk aku. Nih, lho padahal kan ini bukan bacaan nunggu buka. Ini adalah bacaan buat kita untuk mengisi waktunya kita ini secara umum. Kapan aktif, kapan kerja, tangan sama kaki yang aktif secara umum ya, secara umum. Adapun lisan sering nganggur ketika tangan aktif, kaki aktif, lisan nganggur. Misal ibu-ibu misalnya waktu nyapu, tangan kaki yang aktif, tapi maaf lisan nganggur. Ketika goreng, ketika ngepel, apapun sudah. Bapak-bapak lagi di pasar, lagi di kantor, lagi di pekerjaan, apapun profesi yang Anda kerjakan, secara umum tangan kaki, lisan nganggur. Tangan kaki urusan dunia, lisan urusan akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannah. Enggak usah banter-banter wis. Pokoknya dibaca asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minar Allahumma innaka afuwun karim. Terus dibaca. Ini perintahnya Nabi SAW. Dua perkara yang bisa buat kita diridhoi oleh Allah, dan dua perkara kita minta sesuatu yang menjadi kepentingannya kita, hajat dan kebutuhannya kita. Eman. Wasamtuhu tasbih. Wa du'auhu mustajab. Orang yang puasa doanya mustajab. Nah, saya kasih amalan. Kalau ketika buka puasa, biasanya kita baca apa itu? Ini kalau doa buka puasa lupa saya ini. Nah, doa puasa ingat saya. Gimana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebetulnya doa buka puasa bukan hanya itu. Tapi enggak apa-apa dibaca itu tok juga enggak ada masalah. Cuman ada satu fadilah, keutamaan kalau kita baca ketika kita buka puasa. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Kata Nabi apa? Barang siapa yang baca itu ketika indal iftar, ketika dia berbuka puasa, dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kharaja min dzunubih kayaumi waladathu ummuh. Dia mentas dari dosa sebagaimana anak mentas dari rahim ibunya. Bersih suci dari dosa. Seperti kain kanvas putih yang belum ada noda sama sekali. Allimuha aqibakum, kata Nabi. Ajarkan ini bacaan kepada orang-orang yang datang setelah kalian. Anak, cucu, keturunan, atau siapapun di antara orang-orang yang kita kenal. Ajarkan ini. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Fa innaha kalimatun yuhibbuha Allah wa rasuluh. Sesungguhnya itu adalah kalimat atau bacaan atau doa yang dicintai oleh Allah, dicintai sama Rasulullah. Dicintai oleh Allah, dicintai sama Rasulullah. Wa biha yasluh amrud dunya wal akhirah. Dan dengan kita membaca doa tersebut menjadi baik, menjadi bagus urusan dunianya kita dan urusan akhiratnya kita. Gitu. Ya, banyak sebetulnya amal yang bisa kita kerjakan kalau ada di bulan Ramadan. Wa dzambuhu maghfur, dan dosanya orang yang puasa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalkan kita ini puasa bukan hanya yang penting lapar, yang penting haus, bukan. Puasa itu yang penting adalah hasil dari lapar dan hausnya kita apa. Lapar dan haus bukan tujuan. Kalau cuma sekedar lapar, maaf, sapi itu nggak makan berhari-hari bisa. Kalau cuma sekedar ngelak-ngelakan, maaf, onta di gurun pasir yang panas berhari-hari nggak minum juga bisa. Bukan itu.
Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita puasa, lahan nafsu, nahan syahwat, menjauh dari makanan, minuman, hubungan suami istri. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah ketakwaan. Orang dari Surabaya ke Madura lewat Suramadu, dia akan sampai ke Madura dari Surabaya kalau dia menganggap bahwa Suramadu bukan tujuan. Ini cuma jembatan. Tapi kalau orang itu menganggap Suramadu itu adalah tujuan, ya dia nggak akan sampai kepada Madura sebagai tujuan yang asli. Banyak manusia di antara kita sekarang ini yang menganggap lapar dan haus itu tujuan. Padahal bukan itu cuma jembatan aja. Tujuan yang asli adalah ketakwaan. Lah kalau kita menganggap bahwa lapar dan haus itu tujuan, ya kita nggak akan sampai kepada tujuan yang asli apa? Ketakwaan. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Sehingga puasa ini bisa sah, tapi kadang-kadang nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sah, tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, puasa tapi nggak diterima, sah tapi nggak diterima. Bukan puasa yang membuahkan ketakwaan, bukan puasa yang membuahkan rahmat dari Allah, bukan puasa yang membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang bisa ketemu Ramadan, tapi nggak semua orang ketemu Ramadan ketemu rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Abbas mengatakan, walillah fi kulli lailatin min layali Ramadan inda al-iftar alfi atiqin minan nar. Setiap datang waktu berbuka, maghrib, setiap Ramadan, sepanjang Ramadan, Allah merdekakan manusia daripada neraka jutaan setiap malam. Makanya kita ini harus senang ketemu Ramadan kalau 30 hari. Kenapa? Berarti semakin banyak yang diberdekakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita enggak. Saya mau tanya, kita senang enggak ketemu Ramadan? Senang. Cuman kadang-kadang saya tanya, kita kan ngakunya senang ketemu Ramadan. Saya mau tanya, Ramadan Sabtu atau Minggu, milih kapan gitu? Sabtu. Tenang nih. Iya. Biasanya kita ini sidang isbat Sabtu Minggu yuk, Minggu habis. Kapan Lebaran? Sabtu atau Minggu? Milih kapan kita? Sabtu bisa. Orang itu kalau ngomongnya kangen, kepingin dan ketemu. Kalau sudah ketemu nggak kepingin pisah. Nah, ini nggak ngomongnya kangen, seneng ketemu Ramadan. Sabtu atau Minggu wae posoni. Riyoyo di Sabtu wae. Lho iki genah seneng apa gak sini? Tapi bukan berarti Sabtu Minggu kemarin yang puasa Sabtu bener, yang puasa Minggu berarti nggak senang, bukan. Ini kan masalah ifrat itu masalah ifrat. Ini permasalahan kita ini ngakunya senang ketemu Ramadan, tapi kalau misalkan disuruh milih kita gitu, disuruh milih Sabtu atau Minggu, banyak orang milih Minggu. Kapan yo milih sing cepet. Nah, akhirnya posone 22 dino. Enggak sadar kadang-kadang orang gitu. Kapan poso melok sing telat, kapan riyo melok sing cepet. 22 dino. Lah mana ada bulan Arab 28 hari itu? Enggak ada. Tahun enggak bisa itu cuma tahun Masehi. Tahun Arab enggak ada tahun 28 hari. Kurang sehari berarti dia. Gak merasa. Joko enak itu kadang-kadang wong iki. Kita ini mendapatkan ampunan kalau kita bukan hanya puasa lapar dan haus, tapi mata kita juga harus puasa, telinga kita juga harus puasa, lisan kita juga harus puasa. Setiap malam-malam Ramadan jutaan. Apa cukup di situ ampunan Allah? Wa idza kana lailatul Jumat, kalau sudah masuk malam Jumat besok nih. A'tadallahu fi kulli sa'atin minha alfi atiqin minan nar kullahum qadistajabanna. Sepanjang malam mulai dari maghrib sampai subuh. Jutaan terus mulai maghrib sampai subuh. Allah merdekakan mereka daripada neraka. Yang mana kata Abdullah bin Abbas disifatkan kullahum qadistajabanna. Sebetulnya mereka kalau mati sebelum Ramadan, matinya mereka su'ul khotimah, masuk neraka. Tapi karena mereka masih punya umur, belum habis waktunya hidup di atas dunia, subhanallah, masih punya kesempatan untuk ketemu Ramadan. Dia manfaatkan dengan baik kesempatan dia punya umur ketemu Ramadan. Genahno nggak jadi masuk neraka. Husnul khotimah, dapat ampunan, merdeka dari neraka, masuk surga. Bayangkan, nyaris masuk neraka. Makanya bulan Ramadan bulan taubat buat kita. Bulan Ramadan bulan maksiat, kapanpun maksiat berdosa. Cuman lebih fatal ketika kita maksiat di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Misal ada tamu datang ke rumahnya jenengan, datang ke rumahnya kita, terus ngidoni.
meludah di dalam rumahnya kita. Salah napa mboten? Salah. Apalagi masuk masjid, ngidul masjid. Oh, lebih parah, lebih fatal. Maksiat kapanpun maksiat salah. Tapi kalau maksiat di bulan Ramadan lebih salah. Sebagaimana dilipat gandakan pahalanya kita ketika kita taat, kalau kita masih dilipat gandakan dosanya. Kenapa? Lebih fatal. Wa idza kana akhiru lailatin min layali Ramadan. Kalau sudah masuk malam terakhir bulan Ramadan. Malam terakhir bulan Ramadan, malam takbiran. Allah total mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Berapa jumlah manusia yang Allah merdekakan mereka dari api neraka. Maka di malam itu juga Allah obral. Allah udah beli. Allah udah beli. Berarti kan kalau kita tahu betapa luasnya ampunan Allah, Allah bagi di bulan Ramadan. Terus ada orang ketemu Ramadan, nggak ketemu ampunannya Allah. Ibarat hujan deras dia ngadep sama Allah kering. Hujan deras pantasnya basah kuyup akan ampunan Allah. Terus lu ampunan Allah kalau sudah Ramadan ini. Ngadep sama Allah kering. Nggak pernah ketemu Ramadan kamu? Pernah. Loh terus kok ngadep sama Allah kok kering begini kenapa? Nah itu tadi. Mungkin karena dia menganggap sing penting luwe, sing penting ngelah. Mau mata ini melihat apa, mau telinganya mendengarkan apa, mau lisan mengucap apa, nggak ngurus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang itu puasa nggak dapat apa-apa kecuali pengalaman lapar, pengalaman haus. Malam yada' gaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk ada di bulan Ramadan, Allah nggak ada perlunya, Allah nggak ada butuhnya, Allah nggak ada hajatnya sama puasanya kita, sama nggak makannya kita, sama nggak minumnya kita, lapar dan hausnya kita. Allah nggak ada butuh sama itu. Yang Allah cari itu hasil dari lapar dan hausnya kita apa? Itu yang Allah cari. Kalau kita ini nggak meninggalkan maksiat, Allah nggak butuh sama lapar hausnya kita. Allah nggak butuh sama puasanya kita. Kalau sudah ampunan Allah tebar begini, kan eman-eman ketemu Ramadan nggak ketemu ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketemunya kita dengan Ramadan ini menjadi sabab kita termasuk di antara mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sampai terakhir, saking kebajutnya orang ketemu Ramadan gak ketemu ampunan, sampai ditunggu Nabi Jibril diamini sama Rasulullah SAW. Rasulullah pernah naik mimbar mau khutbah, naik mimbar pertama bilang amin, sahabat bingung, nggak ada yang doa kalau Rasulullah bilang amin ya. Naik tangga mimbar yang kedua bilang amin lagi, tangga ketiga bilang amin lagi, bingung sahabat. Selesai khutbah duduk, Rasulullah turun senden begitu, kemudian ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kami dengar sesuatu yang nggak biasa kami dengar. Kami saksikan dari Anda sesuatu yang tidak biasa kami saksikan. Apa itu? Nggak ada yang doa ya Rasul, tapi Anda bilang amin, amin, amin. Oh, tadi Jibril yang doa. Dan aku diperintah secara khusus oleh Jibril untuk mengamini doanya. Apa itu? Siapa orang yang nututi masa tua orang tuanya, tapi gagal bakti sama mereka, tak tunggu nama pun rokok kanjeng Nabi sama Jibril. Amini doaku ya Rasulullah. Amin. Siapa orang, siapa anak yang nututi masa tua orang tuanya, gagal dia bakti sama mereka, tak tunggu nama pun rokok, katanya Jibril. Diamini sama Rasulullah. Yang kedua, siapa orang yang mendengar namamu disebut, gak gerak lisannya untuk bersolawat kepadamu, tak tunggu nama pun rokok. Hati-hati tuh. Tak bisa hadir sholawatan di mana-mana. Kalau dengar nama Nabi Muhammad nyaut sallallahu alaihi. Dengar ping sewu sholawat. Nggak ada masalah untuk kita, bukan untuk Nabi. Kalau Nabi sudah dapat sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat. Untuk kita itu semuanya. Amin kata Rasulullah. Yang terakhir, ya Rasulullah, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Barang siapa yang ketemu Ramadan, nututi Ramadan, jalani Ramadan, ngalami Ramadan, tapi nggak pernah pantas dia dapat ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah pantas dia dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Famata sampai mati Ramadannya begitu sudah. Ngono wae pancet. Fadakhalan nar. Masuk neraka itu orang. Fabu'dan lahu wa suhqan ya Rasulullah. Ya, ini orang apes, ini orang jauh, ini orang jelek ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Amin wa Jibril. Gak kebacut, gak ditunggu Jibril, gak diamin dengan kanjeng Nabi. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka yang keterlaluan. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka yang keterlaluan. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka yang kebacut. Ketemu Ramadan
Tapi nggak pernah berusaha diri kita ini memantaskan diri kita untuk, ya Allah saya pantas untuk Engkau rahmati, saya pantas untuk Engkau ampuni. Kepingin dapat rahmat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepingin dapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya doa. Doa tanpa usaha itu namanya mimpi. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, keinginan yang kita apungkan asa itu kepada Allah, wujud nyatakan dengan usaha dan ikhtiarnya kita. Dengan apa? Taat, menjauh daripada kemaksiatan. Ini hadirin hadirat sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi Rabu depan berarti ya. Ketemu lagi Rabu depan, insyaallah kita akan bahas apa saja perkara-perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Puasanya sah, cuman pahalanya enggak dapat. Nah, mudah-mudahan dikasih panjang umur, kita ketemu Rabu depan dalam keadaan lebih baik, zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Barangkali ada yang mau tanya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa gharabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa zakar, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nakhda bil khair fa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa birra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi المصطفى من إلى الحق دان والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان